Chapter 9. Kelas pertama hari Rabu, pelatihan anti-personil. Kelas yang berdurasi 2 jam ini hanya memiliki 2 taruna membentuk satu pasangan dan saling bertarung. Spar dilakukan dengan melatih senjata, membuat pertarungan tidak terlalu menyakitkan dan lebih mudah untuk dinilai. Di kelas ini, Kim Suho berpasangan dengan Yi Yonghwan, dan Shin Jong-hak berpasangan dengan Kim Horak. Wow! Peringkat 934 Kim Hajin, bangun. Aku tidak bisa. Sedangkan aku berkelahi dengan instruktur tempur anti-personil daripada seorang kadet. Itu karena tidak ada senjata untuk pelatihan. Karena pistol asli tidak dapat digunakan dalam perdebatan karena takut cedera yang tidak disengaja, saya terjebak melawan instruktur. Apa maksudmu kamu tidak bisa? Instruktur perempuan memerintahkan saya untuk memberikan segalanya. Tepat 1 menit kemudian, instruktur yang memberikan semuanya. Tampaknya, hadiah, saya lebih mengancam daripada yang dia perkirakan. Bangun. Melihat peluruku sedikit menggaruk lengannya, dia marah dan menyambar kerahku. Sekarang setelah hal ini terjadi, saya menyesal menghabiskan 2 minggu pertama saya di dunia ini berkeliling. Saya harus menghabiskan waktu berolahraga. Aku tidak bisa melanjutkan. Ya kamu bisa. Tubuhku tidak akan bergerak. Itu akan. Instruktur dengan paksa menarik saya. Angkat pelindungmu dan lakukan sesuatu. Dia menyuruh saya melakukan sesuatu, tetapi pistol di tangan saya terasa berat. Aku menarik pelutupnya dengan setengah hati. Instruktur memblokir peluru dengan tangannya. Lalu, dia menjebakku. Tidak dapat menahan diri, saya tersandung dan jatuh. Perasaan menggetarkan menjalari tubuh saya. Aku menyerah. Kamu tidak bergerak setelah memotret. Saya bilang lakukan sesuatu. Petik 2. Cak, dia menamparkan wajahku. Bangun. Cak, saya mulai merasa kesal. Kalau dipikir-pikir, bukankah wanita ini lebih muda dariku? Aku bilang, bangun. Saya menolak untuk mengambilnya untuk ketiga kalinya. Saya meraih lengannya nyaris, lalu. Kamu keparat. Saya menggigit rambut instruktur dengan gigi saya. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? 934. Berangkat. Mengeroyok rambutnya, aku menarik kembali seolah-olah hidupku bergantung padanya. Tindakan aneh saya membuat sekeliling menjadi sunyi, tetapi saya tidak punya waktu untuk memperhatikan sesuatu seperti itu. Ini peringatan. Berangkat. Saya berkata, let go. Petik 2. Rambut ini, aku akan menggigitnya. Aku bersumpah akan menggigitnya. Kamu. Aku bisa melihat tangan instruktur di depan mataku. Saya tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Tapi karena saya berhasil mendapatkan 40 SP dari itu tidak terasa seperti perdagangan yang buruk. Kyuup memiliki klub. Instruktur kepala Kim Soo-hyuk mengatakan kepada kami bahwa kami tidak akan dapat menikmati masa muda kami, tetapi saya tidak mengatur Kyuup menjadi tempat yang mengerikan. Sementara itu normal ditutupi dengan darah monster atau untuk membunuh jin dari waktu ke waktu, Kyuup mendorong para kadet untuk menikmati hobi mereka untuk kesehatan mental mereka. Berada dalam suatu hubungan secara teknis dilarang, tetapi itu diam-diam diizinkan oleh semua fakultas. Klub Kyuup tidak berbeda dengan lingkaran perguruan tinggi. Promosi klub terjadi pada minggu kedua setelah taruna tahun pertama masuk. Saya menetapkan jumlah klub dalam novel saya sekitar 100, tetapi mengingat hanya ada 5.000 taruna di seluruh sekolah, itu mungkin bukan yang paling realistis. Bagaimanapun, ada klub untuk hampir semua topik. Ada klub seperti hobi seperti bowling, biliar, dan VR, sementara ada juga klub akademik seperti belajar, seni bela diri, dan pelatihan. Saya berencana untuk bergabung dengan lebih dari satu klub. Tentunya, tujuan untuk tetap dekat dengan karakter utama. Saya sudah tahu siapa yang ada di klub mana. Kim Suho dan Yi Yonghwan sedang dalam perjalanan, Chae Nayun dalam perjalanan dan berburu, Yo Yonha dalam perjalanan dan akademisi, Shin Jong-hak tidak dalam apapun, dan Rahel sedang membaca. Jelas, keliling klub adalah pilihan yang jelas. Selanjutnya, saya harus memilih dari klub berburu, klub membaca, dan klub akademik. Karena siswa dapat bergabung dengan beberapa klub, saya dapat bergabung dengan keempat klub jika saya mau. Tetapi itu terlalu sulit secara realistis. Saya hanya punya satu tubuh untuk bekerja. Di antara ini, klub termudah untuk mendapatkan SP dari tampaknya adalah klub akademik. Dan dari klub-klub akademik, lingkaran akademik yang disebut Veritas memiliki antagonis yang memainkan peran penting di awal cerita. Klub VR, cerita rakyat desa. Menarik. Tiba-tiba, saya mendapat perasaan aneh. Duduk di sebuah bangku di Taman Pahlawan Kyuup, saya melihat sekeliling. Kemungkinan karena semua kelas telah berakhir, taman itu ramai dengan orang-orang. Semuanya terasa terlalu misterius. Pengaturan yang telah saya tuliskan telah mengambil nyawanya sendiri, mengisi lubang yang hilang dan menciptakan dunia ini. Ada banyak hal yang baru bagi saya. Klub VR yang saya sebutkan adalah salah satunya, dan begitu pula pasangan yang diam-diam bermesraan di balik semak-semak. Itu agak. Melihat mereka mulai sensitif, saya bangkit dengan cemberut. Setelah itu, saya berlarian kesibukan, mengumpulkan formulir aplikasi klub dari taman. 4 bentuk. Saya tidak mendapatkan tampilan yang baik ketika saya menerimanya, tetapi saya tetap berhasil.
Aku pasti ingin bergabung dengan klub perjalanan. 4 karakter utama berada di klub keliling. Itu adalah hasil dari saya yang ingin mengikat mereka bersama untuk acara besar dan kecil. Tetapi dibandingkan dengan pentingnya klub dalam alur cerita, itu tidak populer di kalangan siswa. Itu hanya memiliki 20 orang dari ketiga kelas, dan tahun ketiga kebanyakan sibuk wawancara dengan guild dan misi magang. Secara realistis, klub hanya memiliki sekitar 14 orang. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya. Begitulah cara saya mengaturnya karena memiliki lebih banyak orang tampak menyusahkan. Dalam hal apapun, klub keliling dikonfirmasi. Setelah memikirkan yang lain, saya memutuskan untuk bergabung dengan 2 lagi. Mengesampingkan klub baca, saya memilih klub berburu dan klub akademik. Klub dimulai setelah semua kelas berakhir, dan ketiga klub ini tidak tumpang tindih sama sekali. Klub akademik bertemu pada hari Selasa, berburu pada hari Kamis, dan bepergian adalah hari Sabtu atau Minggu. Rahel akhirnya ditinggalkan, tetapi dia adalah keberadaan yang tak tersentuh untuk saat ini. Baik. Pukulan keras. Setelah menjentikkan surat lamaran dengan jari saya berdiri. Sekarang, saatnya untuk menerima lebih banyak tatapan tidak jelas dari para pemimpin klub. Ibu kota Korea, Seoul, dipenuhi dengan guild yang bersaing untuk posisi teratas dunia. Serikat yang terhormat seperti Essence of the Stride, Desolate Moon, dan Frost Sanctuary, berlokasi di distrik guild yang didirikan secara kolektif di Seoul, menjadikannya pusat permintaan penjajakan jin dan monster, kemajuan teknologi, dan bisnis. Kunjungan guild diatur untuk Jumat 2 minggu kemudian. Distrik guild Seoul dipenuhi dengan gedung pencakar langit. Tapi satu bangunan yang sangat cemerlang tidak begitu tinggi. Desain geometris bangunan ini menarik perhatian orang yang lewat. Itu adalah bangunan milik guild, Critters Secret Grace. Dengan teknologi teknik sulap mutakhir, bagian dalam bangunan 2 kali lebih besar dari yang terlihat dari luar, sedangkan kepadatan mana selalu dipertahankan di atas kelas 3. Mengerti. Dalam lingkungan yang optimal ini bahkan untuk pahlawan, wakil pemimpin Yun Sengah mengambil laporan sekretarisnya. Saat ini, perhatian Yun Sengah semata-mata ditujukan untuk menemukan talenta yang menjanjikan. Itu adalah fakta yang diakui secara luas bahwa mahasiswa baru Kyuup tahun ini luar biasa. Dikatakan bahwa beberapa memiliki hadiah yang dapat mengubah peringkat guild. Jika dia membiarkan para pesaingnya mencuri mereka, posisi pertama tempat dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan akan terancam. Akibatnya, mata Yun Sengah terpaku pada basis data intranet guild, yang berisi video dari pelatihan tempur pertama Kyuup. Kim Suho benar-benar sesuatu. Saat ini di layarnya adalah finisher tempat latihan pertama, Kim Suho. Bertempur melawan monster, ki pedangnya berdiri tajam. Tapi pedangnya ki bukan satu-satunya pemandangan yang menakjubkan. Gerakan pedangnya yang cair membuatnya tampak seperti pedangnya adalah air. Ilmu pedangnya tidak menyerupai orang lain, hampir seperti teknik pedang tanpa bentuk. Dengan teknik ini, dia sepertinya merobek ruang bersama dengan monster targetnya. Ya, dia juga sepertinya tidak dekat dengan guild manapun. Dia adalah prioritas utama kami. Petik 2. Aku ingin membawanya, tidak peduli apa. Oh, seseorang menggunakan pistol. Petik 2. Video Kim Suho berakhir, dan mata Yun Sengah memindai daftar yang tersisa bersinar keingintahuan. Iya nih, ada pembicaraan tentang itu di komunitas guild. Petik 2. Ada di sana. Maaf, saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Petik 2. Itu diunggah dari komunitas Kyuup. Dia berada di tim Yoyonha, dan itulah sebabnya itu mengumpulkan begitu banyak pandangan sejak awal. Menurut informasi orang dalam, dia cukup aneh. Yang aneh? Iya. Penasaran dengan individu unik ini, Yun Sengah memutar video. Tim 5. Jin Hoseng, Hazuki, Yoyonha, Kim Hajin. Meski tidak membuat kagum, video berdurasi 10 menit itu tentu saja menarik perhatiannya. Dia tidak menggunakan senapan otomatis dan masih bisa menembakkan 60 tembakan dalam 2,78 detik. Secara fisik tidak mungkin. Bahkan jika Anda cukup cepat untuk menarik pelatuk 60 kali, pistol tidak akan mampu menahannya. Dengan kata lain, kekuatan transfisik berperan. Iya nih, sepertinya dia mengganti senjatanya dari pedang menjadi pistol begitu dia memasuki Kyuup. Petik 2. Pencerahan. Aku pikir juga begitu. Pencerahan pada usia 17 tahun. Miring ke belakang, Yun Sengah jatuh dalam kontemplasi yang mendalam. Mengubah senjata seseorang setelah melalui pencerahan. Meskipun jarang, itu terjadi. Hadiah menyajikan kadet dengan individualitas, tetapi sebelum pencerahan, tidak mungkin untuk tahu persis apa hadiah itu. Dalam kasus-kasus seperti ini, di mana seseorang harus mengganti ke senjata yang tidak dikenalnya, seseorang perlu 3 tahun untuk mengejar ketinggalan. Ini juga mengapa Akademi Bawah Kyuup, Akademi Agen Militer, mendorong taruna untuk menggunakan berbagai senjata. Mengetahui cara menggunakan beberapa senjata memudahkan transisi dari satu senjata ke senjata lain jika diperlukan. Dia mengalami pencerahan lebih awal, tetapi jika hanya menggunakan senjata, hanya hadiah yang bisa dia lakukan, aku tidak bisa mengatakan itu terlalu diinginkan. Benar, jika hadiahnya bisa digunakan dengan busur, dia akan memilih busur. Yun Sengah setuju, tetapi menjadi tercerahkan pada usia 17 masih jarang terjadi.
Setidaknya kita harus mengawasinya. Apakah ada perekrut gratis? Petik 2. Tidak, karena betapa luar biasanya Taruna tahun ini, semua orang berada pada batasnya. Petik 2. Yun Sengah ragu-ragu. Saat ini, perekrut mahal. Bahkan jika dia merekrut perekrut baru, tanpa ikatan dengan guild, mereka bisa melarikan diri ke guild lain dengan informasi guild. Petik 2. Kalau begitu biarkan dia. Jika dia benar-benar istimewa, saya yakin dia akan menonjol lagi. Petik 2. Pada keputusan itu, sekretarisnya mengangguk tanpa keberatan.